Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Bayu, NPM 1901010082. Di sini saya akan menyampaikan materi analisis dan pilihan strategi mata kuliah manajemen strategi. Proses penciptaan dan pemilihan strategi. Analisis dan pemilihan strategi dilakukan secara hati-hati dan bertanggung jawab karena keputusan ini menentukan arah dan penggunaan sumber daya jangka panjang. Tujuannya menetapkan tujuan jangka panjang perusahaan, menghasilkan alternatif strategi yang layak, memiliki satu strategi terbaik untuk diterapkan. Yang selanjutnya yaitu kerangka perumusan yang komprehensif. Yang pertama ada tahap penginputan, yang kedua tahap pencocokan, yang ketiga tahap keputusan. Tahap penginputan, membuat keputusan kecil dalam metrik masukan mengenai kepentingan relatif dari faktor eksternal dan internal, memungkinkan strategi untuk lebih efektif menghasilkan dan mengevaluasi strategi alternatif. Tahap penginputan. Tahap penginputan itu ada 5. Yang pertama itu SWOT metrik, yang kedua space metrik, yang ketiga BCG metrik, yang keempat internal external metrik, yang kelima grand strategy metrik. SWOT metrik. SWOT metrik adalah sebuah alat pencocokan yang penting membantu para manajer mengembangkan 4 jenis strategi. Yang pertama ada strategi SO, memanfaatkan kekuatan internal perusahaan untuk menarik keuntungan dari peluang eksternal. Strategi WO, bertujuan untuk memperbaiki kelemahan internal dengan cara mengambil keuntungan dari peluang eksternal. Strategi ST, penggunaan kekuatan sebuah perusahaan untuk menghindari atau mengurangi dampak ancaman eksternal. Strategi WT merupakan taktik defensif yang diarahkan untuk mengurangi kelemahan internal serta menghindari ancaman eksternal. Yang selanjutnya keterbatasan SWOT metrik. SWOT tidak menunjukkan cara untuk mencapai suatu keunggulan kompetitif. SWOT merupakan penilaian yang statis atau terpotong-potong dan tunduk oleh waktu. Analisis SWOT bisa membuat perusahaan memberi penekanan yang berlebih pada suatu faktor internal atau eksternal tertentu dalam merumuskan strategi. Terdapat interrelasi di antara faktor-faktor internal dan eksternal utama yang tidak ditunjukkan dalam SWOT namun penting dalam penggunaan strategi. Yang selanjutnya space metrik. Metrik space merupakan kerangka 4 kuadran yang menunjukkan apakah strategi agresif, konservatif, defensif, atau kompetitif yang paling sesuai untuk suatu organisasi tertentu. Pengertiannya, agresif kuadran, organisasi berada dalam posisi yang sangat bagus untuk memanfaatkan berbagai kekuatan internalnya untuk menarik keuntungan dari peluang-peluang eksternal, mengatasi kelemahan internal, menghindari beragam ancaman eksternal. Yang kedua, konservatif kuadran. Perusahaan diimplikasi tetap berada pada kompetensi dasarnya dan tidak mengambil risiko yang terlalu besar. Yang ketiga, defensif kuadran. Perusahaan diindikasikan harus berfokus pada usaha untuk mengatasi kelemahan internal dan menghindari ancaman eksternal. Yang keempat, kompetitif kuadran. Perusahaan diindikasikan pada strategi kompetitif. Yang selanjutnya BCG metrik. BCG metrik adalah sebuah perusahaan konsultasi manajemen swasta yang berbasis di Boston dengan mempekerjakan sekitar 1.400 konsultan di seluruh dunia. Metrik ini memungkinkan sebuah organisasi multidivisional mengelola portofolio bisnisnya dengan cara mengamati posisi pangsa pasar relatif dan tingkat pertumbuhan industri dari setiap divisi relatif terhadap semua divisi lain di
dalam organisasi. Manfaat terbesar metrik BCG adalah menarik perhatian pada arus kas, karakteristik investasi, dan kebutuhan berbagai divisi dalam organisasi. Internal eksternal metrik. Metrik ini menempatkan berbagai divisi suatu organisasi dalam tampilan 9 sel. Metrik IE atau internal eksternal seperti halnya metrik BCG disebut sebagai metrik portofolio karena kedua alat tersebut menempatkan divisi-divisi organisasi dalam sebuah diagram sistematis. Perbedaan metrik BCG dan IE adalah sebagai berikut. Yang pertama, sumbernya tidak sama. Yang kedua, metrik IE membutuhkan lebih banyak informasi mengenai divisi daripada metrik BCG. Yang ketiga, implikasi strategi dari setiap metrik berbeda. Grand strategi metrik. Metrik strategi besar berdasarkan dua dimensi evaluatif, posisi kompetitif, dan pertumbuhan pasar industri. Setiap industri yang pertumbuhan penjualan tahunannya melebihi 5% dapat dianggap melebihi pertumbuhan yang sangat cepat. Yang selanjutnya, tahap pencocokan. Membuat keputusan kecil dalam metrik masukan mengenai kepentingan relatif dari faktor eksternal dan internal memungkinkan strategi untuk lebih efektif menghasilkan dan mengevaluasi strategi alternatif. Tahap keputusan, teknik yang dirancang untuk menentukan daya tarik relatif dari strategi alternatif yang layak. Tahap pengambilan keputusan akhir dari alternatif strategi yang telah disusun. Biasanya digunakan alat QSPM, Quantitative Strategy Planning Metric. QSPM Metric. QSPM Metric adalah alat yang memungkinkan para penyusun strategi mengevaluasi berbagai strategi alternatif secara objektif berdasarkan faktor-faktor keberhasilan penting eksternal dan internal yang diidentifikasi sebelumnya. Basis teratas QSPM berisi strategi alternatif yang diperoleh dari metrik SWOT, SPACE, BCG, IE, dan Green Strategi. Kekurangan dan kelebihannya. Kelebihannya yang pertama, kumpulan strategi dipertimbangkan secara serentak dan berurutan. Yang kedua, penggabungan faktor-faktor internal dan eksternal yang relevan dalam proses pengambilan keputusan. Kekurangannya yang pertama, membutuhkan penilaian secara intuitif dan asumsi ilmiah. Yang kedua, hanya bagus sebagai prasyarat input. Yang selanjutnya yaitu aspek budaya dalam pemilihan strategi. Mempengaruhi berbagai strategi dipilih dan diterapkan. Beberapa poin. Yang pertama, ada budaya yang kuat dapat mempengaruhi referensi strategi, bagaimana manajer menafsirkan data, dan bagaimana organisasi merespon perubahan. Contoh, jika sebuah organisasi memilih budaya yang konservatif dan takut terhadap risiko, maka strategi agresif sulit diterapkan walaupun analisis menunjukkan potensinya. Yang selanjutnya, oleh karena itu, ketika memilih strategi, penting untuk mempertimbangkan aspek budaya agar strategi yang dipilih bisa cocok dengan organisasi, bukan hanya cocok secara logika, tetapi juga secara budaya. Konsep tata kelola perusahaan, Good Corporate Governance. Good Corporate Governance atau GCG adalah sistem yang mengatur, mengendalikan, dan mengarahkan perusahaan agar dikelola secara transparan, akuntabel, bertanggung jawab, independen, dan adil. 5 prinsip umum GCG. Yang pertama, transparansi, keterbukaan informasi dalam setiap kebijakan dan
aktivitas perusahaan. Yang kedua, accountability. Setiap keputusan dan tindakan memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Responsibility. Kepatuhan terhadap hukum, regulasi, dan etika bisnis. Yang selanjutnya, independensi. Keputusan bebas dari intervensi pihak lain atau konflik kepentingan. Fairness, keperluan yang secara setara, terhadap seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.